Tetap semangat dalam Tuhan. Para pemirsa yang setia, yang selalu mengikuti setiap episode-episode yang kami selalu tayangkan. Kami bersyukur karena sampai di tahun 2014 ini, Tuhan telah menolong saudara dan saya secara khusus untuk pelayanan ini. Kami yakin dan percaya bahwa semua ini bisa terjadi karena ada satu tangan yang tidak terlihat yang mengerjakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian maupun juga buat kami dalam setiap tayangan-tayangan yang ada. Begitu banyak orang yang telah dipulihkan, dikuatkan, diteguhkan. Dan secara khusus topik kita pada hari ini bahwa berkata mukjizat masih ada. Kata mukjizat adalah kata yang menarik yang ingin kita bahas. Tetapi juga harus dimengerti bukan hanya secara teori tetapi juga apakah kita sudah mengalami mukjizat itu dalam hidup kita masing-masing. Maka berbicara mukjizat kita akan berbicara panjang lebar. Dan bersama dengan saya, sahabat setia saya dalam pelayanan. Secara khusus kalau saya pergi ke pelayanan ke daerah-daerah, di daerah Lampung, dan hambanya ada di tempat ini, seorang pelayan Tuhan yang setia, Pak Edi, Bro Edi. Mantap ya. Dan nanti kita akan cerita banyak ya. Ini adalah kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang kita juga akan saksikan karena hambanya ini lewati sebuah proses. Dalam sebuah proses itulah dia melihat karya Tuhan yang ajaib. Kita berdoa dulu ya. Bapak terima kasih, Engkau baik. Engkau luar biasa bagi tiap-tiap kami. Kami sadar persis bahwa hidup tanpa Tuhan tidak punya arti. Tapi ketika kami hidup bersama dengan Tuhan, bukan berarti mengabaikan atau mengesampingkan sebuah masalah. Tapi justru di dalam Tuhan, kami cakap melakukan segala perkara. Dan banyak masalah yang Tuhan buat menjadi indah pada waktunya. Karena itu kami yakin dan percaya dalam diskusi kami pada hari ini, setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan berbicara melalui diskusi kami ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Bro, jadi tema kita adalah bicara tentang mukjizat itu masih ada. Jadi sering sekali orang mengerti tentang mukjizat itu adalah sesuatu tentang kesembuhan ya. Tetapi mukjizat terbesar adalah kalau kita bisa bangun tidur aja. Itu udah mukjizat yang luar biasa. Tapi mukjizat yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia dan setan hanya satu. Mengampuni dan menyelamatkan orang berdosa. Nah, yang sering sekali salah dimengerti ya. Salah dimengerti bahwa mukjizat semata-mata hanya penampilan fisik. Tapi kalau spirit dia tidak dibangun, jiwanya tidak mengalami gejolak yang luar biasa. Dia tidak mengalami terobosan di dalam kehidupan pribadi dengan Tuhan. Maka itu sebenarnya mukjizatnya temporer, tapi sebenarnya dalam ranah kita orang percaya, setiap mukjizat selalu membuat iman kita bertumbuh. Ya, yuk kita bahas dulu firman Tuhan yang bro ya. Nanti kita akan, Pak Edi juga akan memberikan kesaksian ya lewat peristiwa-peristiwa yang ada. Ayat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 11 sampai dengan 13. Pak Edi bisa baca ayat yang ke-11 Pak ya. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah ini dia nih, dalam hidup ini kan kita bukan tinggal di hutan. Tapi kita hidup di dunia. Di dalam dunia yang nyata inilah kita hidup bersosialisasi dengan banyak orang. Nah sering sekali lewat peristiwa-peristiwa hidup orang itu kita banyak belajar kan. Oh kenapa dia gagal. Dari peristiwa itu kita jangan gagal seperti mereka. Nah ini menarik Pak Edi. Cerita dulu bro. Kayaknya pemirsa udah gak tahan nih untuk mendengarkan kesaksiannya. Saya kan dalam beberapa bulan yang lalu Pak Edi lewati sebuah fase hidup yang menurut saya secara klinik itu sulit untuk dapat ditangani. Karena Bapak ada kelainan saraf di bagian kepala belakang ya. Dan kemudian saraf itu pecah. Dan kemudian darah ada di kepala ya. Nah bisa ceritakan kepada pemirsa untuk supaya pemirsa juga dikuatkan. Kenapa peristiwa hal itu terjadi? Dan kapan peristiwa itu terjadi? Ya, pada mulanya ketika itu tanggal 1 September 2013. Tiba-tiba bangun tidur pagi, saya merasa pusing kepala saya. Jadi itu saya merasa gelap dan kepala itu seperti mutar. Dan akhirnya saya kembali tidur, tetapi sepanjang hari itu saya mengalami pusing dan muntah-muntah. Sampai kurang lebih 5 hari saya masih seperti itu dan sempat ke dokter
dan sempat juga dirawat, akhirnya dirawat di rumah sakit. Tapi ternyata dokter awalnya memvonis saya itu vertigo. Tapi ketika dirawat tidak ada perubahan, akhirnya ada salah satu dokter di tempat saya di Lampung itu menyarankan supaya saya di MRI di Jakarta. Salah satu rumah sakit. Salah satu rumah sakit di Jakarta. Akhirnya saya pergi ke Jakarta. Ketika sebelum di MRI. Nih sebentar dulu nih. Kita kan waktu Pak Edi datang dari Lampung itu kan nggak boleh naik pesawat kan. Iya. Dan harus pakai mobil. Betul sekali. Dan di diagnosa dibilang vertigo. Iya. Begitu kan ceritanya kan, kondisinya kan. Tetapi akhirnya disuruh naik mobil kan itu perjalanan yang cukup jauh juga gitu loh. Iya. Nah terus sampai di Jakarta cek ke dokter ya. Cek awalnya ke dokter dulu, ke dokter spesialis saraf. Saya bawa hasil scanning karena waktu di Lampung sempat di scanning. Saya bawa hasilnya ke dokter tersebut. Ketika dia lihat hasil scanning dan dia lihat kondisi saya, dia tidak percaya kalau ini pendarahan di batang otak. Dia pikir saya hanya ada pendarahan di otak kecil saja. Karena lihat fisik saya masih bisa gerak, jari-jari saya. Cuma memang saya tidak bisa jalan, saya tidak bisa berdiri, dan duduk pun saya harus ditopang. Akhirnya dia menyarankan saya untuk MRI. Akhirnya selesai saya di MRI, hasilnya saya kembali bawa ke dia. Ketika dia lihat hasil MRI, dengan dia lihat kondisi saya, dia berkata seperti ini, "Bapak ini so lucky." Dia berkata 2 kali seperti itu kepada saya. "Bapak ini so lucky." Kenapa, Dok? Istri saya juga bertanya, "Kenapa, Dok?" Jadi kita penasaran dan juga kenapa dia bisa berkata seperti itu. Karena dari hasil MRI ternyata saya mengalami pecah pembuluh darah di batang otak saya, yang dinamakan di istilah kedokteran cavernoma. Jadi tidak semua orang memiliki kelainan seperti saya. Jadi saya punya kelainan pembuluh darah di dalam batang otak saya sendiri. Dan itu dari sekian banyak orang hanya satu misalnya kejadian seperti itu ya. Ini penyakit yang bisa dikatakan sejak bawaan dari kecil ya. Iya, betul. Jadi memang penyakitnya bawaan dari kecil, dan ketika ada tekanan, suatu saat itu pembuluh akan pecah. Karena memang dia kelainan, tidak seperti pembuluh darah orang-orang normal yang biasanya gitu. Jadi ketika dia lihat hasil MRI dengan hasil saya, karena saya masih bisa gerak, masih bisa duduk, walaupun saya waktu itu belum bisa berdiri, dia bilang ini mujizat, Pak. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena biasanya kasus yang seperti saya itu otomatis sudah lumpuh total. Tangan kaki sudah tidak bisa gerak. Bahkan bisa koma, tidak tahu sampai berapa lama. Atau lebih fatal lagi, mungkin saya sudah dipanggil Tuhan. Nah, ini kan ada satu peristiwa ya. Titik yang dimana statement itu terjadi karena dia melihat sesuatu di dalam diri Pak Edi. Ya. Kalau hasil diagnosa bahwa memang ini penyakit yang cukup membahayakan dan kemudian dilihat penampilan fisik dan kemudian berbanding kebalik dengan situasi itu dan dia berani mengatakan bahwa mujizat itu terjadi, artinya baru dengan statement awal saja maka ayat 11 ini connect bahwa contoh-contoh itulah membuat pelajaran buat kita bahwa masih ada mujizat sebenarnya terjadi. Amin. Nah, masalahnya kan ini kita akan lihat nih sampai dengan ujung ya Pak Edi ya. Jangan ceritain dulu bro, kita bahas dulu kita ayat 12. Ya, ayat 12 Pak Edi baca dulu ya. Bab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Oke, 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang... Stop, ini hebat nih. Jadi pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan apa? Biasa. Yang apa dia bilang di situ? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya kan setiap orang itu punya kemampuan, daya, kekuatan masing-masing.
Pak Edi berapa, saya berapa, dan semua bagaimana. Nah, setiap orang itu punya kapasitas masing-masing kan. Jadi selalu saya bilang memang kalau saya diperhadapkan seperti Pak Edi, kondisinya belum tentu saya mampu hal itu terjadi. Nah, ini kan peristiwa ini kan ada maksud Tuhan pasti di balik cerita itu. Jadi tidak mungkin mukjizat tanpa sebuah tujuan. Kalau mukjizat tanpa sebuah tujuan, maka perlu dipertanyakan. Karena mukjizat yang dikerjakan Tuhan pasti ujungnya ada sebuah tujuan. Nah, Pak Edi teruskan, Pak. Jadi kita supaya mengerti bahwa memang masalah ini tidak mudah juga Pak Edi alami. Nah, terus waktu dapat kabar bahwa ini memang membahayakan, terus bagaimana? Agak syok juga nggak sebenarnya? Iya, secara manusia saya sangat syok dan sedikit khawatir karena bagaimana hidup saya selanjutnya. Karena ada salah satu dokter juga di rumah sakit tersebut mengatakan Bapak ini seperti menyimpan bom waktu. Jadi suatu saat ini akan timbul kembali, akan pecah kembali. Karena apa? Karena letaknya di batang otak, otomatis mereka agak riskan sekali untuk dioperasi. Bisa, bukan tidak bisa, tetapi resikonya sangat tinggi. Karena letaknya di batang otak. Kalau dia posisinya tidak di batang otak, tentunya bisa dioperasi dan mungkin untuk selanjutnya tidak akan pernah kambuh kembali. Nah, waktu singkat cerita dari peristiwa itu dan kemudian tahu bahwa ini penyakit cukup membahayakan begitu. Nah, terus dokter memberikan rekomendasi harus dirawat atau disuruh pulang ya? Justru saya sempat tanya, bagaimana penanganannya dok? Harus dirawat atau bagaimana tindakannya? Dia bilang, Bapak jangan pernah berpikir soal operasi, apalagi dirawat. Bapak hari ini periksa, besok boleh pulang. Nah, waktu itu kan ada darah di kepala ya? Iya. Cukup banyak tuh ya? Cukup banyak. Itu berapa banyak waktu itu ya? Itu batang otak saya sudah penuh dengan darah. Dan darah itu sempat mengalir ke otak kecil juga. Itu bisa membahayakan ya? Iya, jadi keseimbangan saya terganggu. Nah, oke. Para pemirsa, ada hal yang menarik. Saya sudah berbincang banyak dengan Pak Edi mengenai penyakit ini. Tetapi sebenarnya kalau dilihat ke belakang memang ada peristiwa yang sangat unik sekali. Jadi hamba Tuhan ini adalah sejak kecil dia menghadapi begitu banyak pergumulan yang luar biasa sekali. Dan banyak juga kakak-kakaknya yang meninggal dengan cara yang mendadak. Dan kakaknya meninggal dengan cara mendadak dan kemudian Pak Edi dari sejak kecil sudah ada di ujung-ujung bahaya juga. Pernah masuk ke dalam sumur dan kemudian diselamatkan, ditabrak tapi diselamatkan dan kemudian kakinya juga pernah ada bermasalah. Dan sepanjang hidupnya sepertinya ada masalah-masalah terus gitu loh. Nah, yang menarik adalah bahwa dalam setiap peristiwa ini pasti di balik itu ada maksud Tuhan yang besar sekali. Nah, saya yakin kapasitas dari setiap masalah yang terjadi dalam Pak Edi membuat potensi dalam Pak Edi itu semakin hari semakin meningkat. Amin ya Pak ya? Amin. Nah, oleh karena itu poin ini jadi menarik nih bagi kita. Nah, akhirnya kan dokter singkat cerita suruh Pak Edi pulang kan ya? Ya. Oke, kita baca teruskan itu Pak. Di ayat 13b-nya itu. Yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah itu dia bilang apa? Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Oh, stop tuh. Hebat kan? Jadi memang saat itu bagaimana? Dukungan dari keluarga, teman-teman pelayanan, dan para hamba Tuhan yang selalu ya. Orang-orang di sekitar Pak Edi itu bagaimana Pak? Ya, saya puji Tuhan. Di satu sisi memang saya diizinkan Tuhan mengalami satu proses dalam hidup saya. Tapi di sisi lain, saya dikelilingi oleh orang-orang yang begitu mengasihi dan perhatian kepada saya. Dan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang berdoa terus-menerus buat kesembuhan saya. Karena mereka tahu penyakit saya yang begitu membahayakan. Mereka tidak henti untuk berdoa buat saya dan mensupport saya supaya tetap semangat, supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Terus kemudian Pak Edi muntah-muntah ya Pak ya? Ya, sempat saya. Jadi setiap hari saya mengalami muntah-muntah dan setiap saya makan keluar kembali itu. Situasi itu ya? Situasi itu sampai secara fisik saya lemah sekali, nggak kuat. Untuk duduk saya tidak kuat. Tapi puji nama Tuhan, apa yang saya baca dan apa yang saya renungkan di ayat ini bahwa benar sekali bahwa Tuhan tidak memberikan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Nah, artinya ada jawaban ya dari situ. Ada jawaban. Ini dia yang menarik nih kalau bicara tentang jawaban. Nah, para pemirsa, saya ada karet saudara. Ini karet ini menarik sekali buat kita contoh gitu loh.
Nah, kalau seandainya ini adalah kita manusia dan kemudian saya adalah di posisi Allah dan kemudian kita ini manusia. Dan kalau saya tarik karet ini dan saya tarik karet ini berarti ada masalah dalam setiap pribadi orang ini. Saya tarik karet ini. Mungkin pemirsa katakan jangan ditarik Pak Petra, nanti karet itu putus. Tapi bagi saya masih mau tarik lagi karena saya yakin bahwa karet ini tetap kuat. Artinya yang tahu karet ini kuat atau tidak kuat adalah saya. Jadi Tuhan adalah pencipta, kita adalah ciptaan. Kemampuan keterbatasan kita menghadapi masalah, sering sekali orang lain menganggap, oh nggak mana mungkin, segala macam. Tapi justru Tuhan tahu kita mampu. Nah, ini menarik nih. Jadi karena Tuhan tahu kita mampu, maka kapasitasnya adalah sampai di situ. Nah, posisi kita adalah dalam posisi yang sebenarnya unik semua. Dalam posisi unik itulah yang kita mau lihat Tuhan tuh ada cara yang lain untuk memberikan jalan keluar. Saya dapat cerita unik nih. Untuk Freddy mendapatkan jalan keluar ya. Iya. Ada pendekar mabok ya. Ya, jadi menurut saya ya, nanti kita akan kasih tahu juga kepada para pemirsa bahwa ada hal yang lain juga ya. Yang kita lihat, coba kita teliti dari kecil kenapa ada masalah yang menujung maut. Kita udah ada berdoa juga untuk penyelesaian setiap kutuk-kutuk kita lepaskan gitu ya. Tapi ada juga hal yang Tuhan bisa pakai segala cara. Yuk kita lihat ayat yang 13 itu ya. Ayat 13 itu, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, jalan keluar ini nih menarik nih. Cerita dulu. Jadi dari Karawaci, terus balik lagi ke Lampung kan. Nah, terus bagaimana tuh Pak ini? Ya, sampai di Lampung, proses pemulihan melalui obat, dan juga tentunya tidak lupa dengan berdoa. Ada salah satu cara unik Tuhan yang ini membuat saya tertawa dengan istri saya dan juga keluarga saya. Singkat cerita, waktu itu karena memang posisi tempat tinggal rumah saya agak jauh dari tempat pelayanan saya, makanya kami sempat berpikir untuk menjual rumah kami. Dan ternyata ada salah satu tetangga kami itu punya teman itu berminat untuk membeli rumah kami. Dan waktu itu tiba-tiba dia datang ke tempat mama saya. Dia datang, dia berkenalan sama saya. Saya bilang, kami sempat ngobrol, dan ketika dia datang, saya masih dalam posisi duduk di kursi roda. Karena saya belum bisa berjalan ketika itu. Saya belum bisa berjalan, belum bisa berdiri, dan belum bisa melakukan aktivitas saya. Ketika dia lihat saya berada di kursi roda, dia berkata seperti ini, Bapak ini sebenarnya bisa berdiri. Bapak ini sebenarnya bisa berjalan. Kenapa Bapak nggak lakukan? Akhirnya saya ceritakan apa yang jadi penyakit saya, dan karena saya merasa juga sepertinya memang saya belum mampu untuk berdiri. Karena masih goyang, masih belum kuat kaki saya untuk berdiri. Karena memang keseimbangan saya terganggu. Tapi dia bilang, Bapak harus bangkit. Bapak harus berdiri. Ini orang mabok nih ngomong nih. Iya, itu waktu itu saya posisi belum saya tahu bahwa dia ini seorang pemabuk. Tapi ketika dia samperin saya, dia suruh saya berdiri. Walaupun saya ada sedikit keraguan, tapi dia coba paksa saya untuk berdiri. Saya berdiri. Ketika dia berdiri, dia berbicara dekat dengan saya mulai mencium aroma minuman keras di mulutnya. Biasanya kalau orang mabuk tuh ngomongnya pasti. Iya. Masalahnya nih ada orang yang nggak bisa jalan gitu. Iya. Jadi Bapak harus kuat, Bapak harus berdiri, Bapak harus berjalan. Gimana caranya, saya bilang? Bapak harus coba sendiri, jangan takut. Oke, kita coba. Akhirnya dia pegang kuat-kuat tangan saya, dia tuntun saya. Ayo Pak, jalan Pak, jalan. Fokus. Iya. Bapak harus fokus ke depan. Jangan lihat ke bawah Pak, jangan lihat ke bawah. Bapak harus fokus ke depan. Dia berkata seperti itu. Jadi saya ini ada satu sisi saya ragu karena saya mencium aroma yang tidak enak dalam mulutnya, keluar dari mulutnya. Satu sisi ada nilai positif saya yang saya ambil dari perkataannya.
bahwa saya harus fokus ke depan, jangan lihat ke bawah. Artinya saya jangan fokus kepada masalah saya, tapi saya harus fokus ke depan, kepada kemana saya harus tuju dan siapa yang harus saya tuju. Jadi ketika saya coba berjalan, dia tuntun saya, akhirnya saya bisa berjalan walaupun saya tertati-tati dan dituntun dia. Dari kursi roda saya pindah ke kursi di depan saya berjalan, saya pindah, akhirnya saya bisa. Ketika saya sampai di kursi yang lain itu, saya duduk, saya heran dan saya agak sedikit tertawa juga. Ini sebuah hal yang lucu. Karena saya pikir Tuhan bisa pakai siapa aja untuk menjadi saluran berkat-Nya, untuk menguatkan iman saya. Nah, ini dia menarik nih. Para pemirsa, peristiwa ini adalah peristiwa yang sederhana, dan tetapi kalau kita lihat di balik semua peristiwa itu, maka klik dengan ayat yang kita baca bahwa pada saatnya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan bisa pakai siapa saja, bahkan orang fasik Tuhan bisa pakai. Tujuannya untuk memberikan jalan keluar kepada orang benar. Artinya, tidak ada satu orang pun yang menyaksikan acara ini menganggap apatis, pesimis terhadap orang-orang yang mungkin berbeda keyakinan dengan saudara, yang mungkin berbeda suku dengan saudara, yang mungkin berbeda klaster ekonomi dengan saudara. Karena mereka bisa dipakai Tuhan untuk memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan saudara. Dan ini adalah poin penting. Saya yakin Tuhan yang membuat segala sesuatu menjadi indah. Amin. Tetapi Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan dia. Nah, kemudian kan akhirnya bisa jalan dong. Iya. Nah, bisa jalan gara-gara pendekar mabok itu tuh. Salah satunya lewat dia. Tetapi pasti doanya itu yang paling kuat. Nah, dari cerita itu dan kemudian sampai dengan hari ini, Fedi, saya ngelihat Bapak sehat, bisa nyetir mobil dari Lampung datang ke sini, dan nanti harus kembali lagi ke Lampung dengan mengendarai kendaraan lagi dalam posisi seperti ini, yang mungkin orang-orang seperti Bapak seharusnya ada di opname dan kemudian harus kepalanya dibuka dan dioperasi. Dan saya yakin dan percaya pasti di balik ini ada peristiwa yang manis. Nah, ini dia pentingnya. Jadi apa makna rohani bagi Pak Edi melihat kondisi ini? Ya, kalau dengan peristiwa yang saya alami, paling tidak saya mendapat 3 pelajaran dari Tuhan. Yang pertama, bahwa saya harus menghargai hidup ini. Karena apa? Karena kita boleh ada, kita bisa bernafas, kita bisa berjalan, kita bisa melakukan segala sesuatu. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu kita harus hargai setiap waktu, setiap detik, setiap jam yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan mengajar saya untuk selalu mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Bahwa hidup kita ini terbatas, kekuatan kita terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Yang ketiga, bahwa Tuhan mengajar saya untuk selalu bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Karena Tuhan sudah memberikan anugerahnya yang begitu besar, mujizatnya yang begitu besar bagi saya. Oleh sebab itu saya harus memberikan waktu saya, hidup saya, hati saya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jadi ini menarik ya, para pemirsa, bahwa setiap ada masalah jangan dilihat semua karena dosa. Yes, saya setuju. Dosa adalah salah satu faktor. Tapi di faktor yang lain adalah sebuah feedback dari sebuah hal yang sudah pernah kita lakukan. Atau hal yang lain, Tuhan ingin menyatakan penyakit untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Allah. Nah, ini menarik sekali bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Seorang hamba Tuhan masih muda. Ya, dia kita masih muda ya, usia kita 20 tahun ya Pak ya. Kita tetap melayani Tuhan, dan saya yakin padang gurun itu sudah dilewati. Dan sekarang Pak Edi masih dalam tamannya Tuhan. Sedang menikmati karya Tuhan yang besar. Dan para pemirsa, engkau jangan kecil hati. Mungkin sampai hari ini engkau sedang menghadapi begitu banyak masalah dan pergumulan. Baik dalam pribadi maupun dalam keluargamu. Mukjizat masih terjadi dalam rumah tanggamu. Mukjizat masih terjadi dalam kehidupan pribadimu dan pekerjaanmu. Saya yakin dan percaya, setiap peristiwa pasti ujungnya ada maksud Tuhan. Maka mukjizat yang Allah kerjakan dalam hidupmu, tujuannya supaya imanmu bertumbuh dalam Tuhan. Pengenalanmu makin dengan Tuhan semakin tajam. Dan sensitivitas kamu mendengarkan suara Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Dan saya bersyukur bahwa melalui kesaksian ini ya Pak Edi ya, kita semua dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan punya segala cara dalam segala hal. Nah Pak Edi, masih ada nggak ada gangguan pusing-pusing sedikit sekarang? Sudah tidak? Sudah total. Sudah total ya? Total. Artinya kalau Tuhan sembuhkan, langsung
sempurna ya. Sempurna. Tuhan pulihkan ya. Artinya ke depannya ini kita akan terus melayani Tuhan lebih dahsyat lagi ya. Nah, kita baca sekali lagi ya Pak Edi ya. Kita baca di ayat yang ke-13 itu Pak. Pada waktu kamu dicobai itu ya, yang ayat C-nya. Pada waktu kamu dicobai ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya yang dapat menyelesaikan masalah kita, bukan kita. Bukan pendekar mabuk itu. Ya. Tetapi yang menyelesaikan masalah kita adalah Tuhan. Amin. Yang bisa pakai pendekar mabuk, yang bisa pakai istri kita, Ya, amin. yang bisa pakai mertua kita, orang tua kita, bisa pakai dokter, bisa pakai siapapun. Yang paling penting berkat yang saya bisa dapat adalah bagi kita pemirsa, kalau kamu sakit, maka kamu bertanya sama Tuhan. Kalau kamu bisa pergi ke dokter, kamu harus pergi ke dokter. Sering sekali orang Kristen jadi aneh. Udah pasti Tuhan sembuhkanlah, padahal rumah sakit di samping. Mati dia salahkan Tuhan. Rumah sakit ada, dokter ada, kita pergi, dan di tempat itulah Tuhan bisa pakai. Ketika dokter angkat tangan, baru Tuhan turun tangan untuk menyelesaikan semua masalah itu. Nah Pak Edi, kita ada di penghujung waktu, nggak terasa kita. Sudah masuk di poin akhir nih. Yang saya yakin dan percaya bahwa para pemirsa pasti dikuatkan, diteguhkan Tuhan. Nah lewat peristiwa-peristiwa ya Pak Edi ya, dari kecil sampai dengan besar, dan sampai dengan Pak Edi menikah gitu ya, sampai dengan hari ini masalah terus ada, tetapi selalu ada jalan keluar. Tuhan tidak pernah berjanji langit itu selalu cerah. Dan Tuhan juga tidak pernah berjanji masalah itu undur dari kita. Tapi Tuhan selalu memberikan janjinya. Dia selalu memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Jangan larang burung terbang di atas kepala kita. Tapi larang dia kalau dia bersarang di kepala kita. Itu namanya burung kurang ngajar. Jadi kasih tips dulu dari para pemirsa supaya para pemirsa juga diberkati oleh Tuhan. Ya, oke pemirsa, sebagai anak Tuhan, jangan pernah takut dan khawatir menjalani hidup ini. Kalaupun Tuhan izinkan kita melewati sebuah proses yang mungkin tidak mengenakan dalam hidup kita, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Setiap pencobaan, setiap ujian yang kita alami, kita tahu kita punya Allah yang dahsyat luar biasa. Allah sanggup merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Yesus kita memang luar biasa. Amin. Dahsyat ajaib karya Tuhan yang luar biasa. Saya yakin para pemirsa dalam episode ini, Bapak Ibu Saudara merasakan hadirat Tuhan. Di dalam rumah tanggamu, di kantormu, dimanapun engkau berada hari ini. Bahkan juga hadirat Tuhan kami rasakan di tempat ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang Bapak Ibu Saudara sembah, dan Bapak dan saudara-saudara anak muda yang kau lakukan hari ini, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan yang sama yang akan melakukan perkara besar dalam hidupmu. Yakin dan percayalah, tidak ada kata pesimis, yang ada adalah kata optimis untuk melakukan sebuah karya-karya yang ajaib buat Tuhan. Saya yakin dan percaya, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, dan pelayanan Pak Edi terus diberkati Tuhan, keluarga diberkati Tuhan, aktivitas kehidupan juga dijaga oleh Tuhan. Kita berdoa dulu ya Pak Edi ya. Bapa Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami sadar persis bahwa hidup tanpa Tuhan tidak ada arti. Tapi ada masalah. Di situ kami melihat karya Tuhan yang ajaib. Dan mukjizat Allah terus dikerjakan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesaksian yang sudah hamba-Mu sampaikan. Kami yakin para pemirsa telah diberkati Tuhan. Maka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbeban berat pasti dilepaskan. Dan diberikan kelegaan dan kemerdekaan daripada Tuhan. Terpuji termulia. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Bro, thank you. Para pemirsa, kita sudah sampai di penghujung dan saya yakin dan percaya kita telah diberkati dalam episode ini. Kita akan ketemu dalam episode-episode berikutnya dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Diberkati untuk menjadi berkat.